Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi selanjutnya. Pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, loh, tuh ribut lagi kan, ribut lagi kan. Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Halo, Akbar ya. Tanya dulu. Iya, Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinasnya di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya Jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham Sari. Iya, tapi Kamu di mana siapa? Bapak cuma dirasa. Lu, apa-apa? ya pertama Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah Ini. benar atau enggak? Gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya enggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil Ini yang KTP. bukan ini kan Ini gua foto aja kartu wartawan saya ya. Kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalahin saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur, saya benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya aksi arogan pengemudi berplat dinas TNI juga sempat viral di media sosial. Akibatnya pelaku terancam penjara 1 tahun. Aksi koboi jalanan tak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner arogan berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengemudi Fortuner berinisial M ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M terbukti bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500.000. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan 2 buah plat nomor dinas palsu hingga 2 buah radio panggil. Telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebanyak 53 orang dari pihak keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu 3 tahun lalu akan diberangkatkan ke Amerika Serikat. Mereka akan bertemu dan melakukan deposisi dengan pihak Boeing yang diwakilkan oleh kuasa hukum sebelum nantinya akan mengikuti persidangan pada bulan Juli di Amerika Serikat. Demi menuntut keadilan, sebanyak 53 orang perwakilan dari pihak korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu akan diberangkatkan tim kuasa hukum ke Amerika Serikat. Mereka akan bertemu dengan pihak kuasa hukum Boeing Company guna melakukan deposisi. Langkah ini diperlukan untuk memberikan gambaran kerugian para korban akibat adanya kerusakan pada produk SJ182 hingga mengalami kecelakaan. Hasil deposisi akan dibawa ke meja pengadilan pada bulan Juli di Pengadilan District Court for the Eastern District of Virginia, Amerika Serikat. Diharapkan pengadilan bisa memutuskan pihak keluarga mendapat ganti rugi selayaknya.
Jadi dari 24 klien ini 12 itu sudah menerima santunan dan 12 lagi belum menerima santunan. Jadi baik yang sudah maupun yang belum menerima santunan itu sama-sama kita perjuangkan untuk mendapatkan hak produk liability-nya, tanggung jawab produk yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nilai yang kalau dikalkulasikan terhadap nilai ya yang sebesar-besarnya gitu, karena kalau dihitung nyawa yang akan bisa digantikan dengan nilai sebenarnya. Cuman kita segera berusaha supaya hak yang menjadi keluarga korban ini bisa segera diterima. Itu sih kalau dari Pesawat Sriwijaya RSJ 182 rute Jakarta Pontianak mengalami tragedi naas dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada 3 Januari 2021 silam. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 62 penumpang meninggal dunia dan menyisakan kenangan pahit bagi puluhan keluarga korban meski telah 3 tahun berlalu. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Rosalina Hulu, ibu korban Iwan Sutrisman Talaumbanua, calon bintara yang dibunuh TNI AL, menangis histeris saat pembongkaran makam yang diduga anaknya. Pembongkaran makam ditonton oleh ibu korban secara langsung di Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat. Tangis Rosalina Hulu, ibu kandung Iwan Sutrisman Talaumbanua, ex-Casis Bintara TNI AL yang dibunuh oleh oknum anggota POM Lanal Nias pecah saat pembongkaran makam diduga anaknya yang ditonton secara live bersama kerabat di rumah duka Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Rosalina Hulu tak kuasa melihat proses pembongkaran makam secara live dan hanya bisa menangis histeris meratapi mayat yang diduga anaknya. Tuhan sudah berjalan cukup lama dan baru terungkap bahwa ini adalah sesuatu kejadian yang tidak kami inginkan. Ayah korban, Losawato Talaumbanua, menyaksikan langsung proses pembongkaran makam untuk dilakukan tes DNA, meyakini mayat yang sempat dikuburkan tersebut merupakan anaknya. Rencananya, mayat tersebut akan dipulangkan ke Nias Selatan malam ini melalui jalur darat dan diperkirakan akan tiba di Nias Selatan pada hari Jumat mendatang. Sebelumnya, keluarga korban pembunuhan ex-calon siswa Bintara TNI AL baru mengetahui putra mereka tidak sedang menjalani pendidikan, melainkan sudah dibunuh oleh oknum TNI AL Serda AAM pada akhir Desember 2022 lalu, dan ditipu hingga ratusan juta oleh Serda AAM. Tim Liputan iNews melaporkan. HSS kembali menggelar turnamen tinju kelima di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah selebriti dan profesional fighter siap mengembalikan kejayaan olahraga tinju tanah air. KW Sport Show atau HSS kembali membuat gebrakan memasuki seri kelimanya dengan menggelar turnamen tinju di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 April mendatang. Tidak hanya menyajikan pertarungan para fighter profesional, HSS seri kelima juga akan menggandeng sejumlah selebritas seperti Chef Arnold dan Nina Candy. Tinju Paris Fernandes juga bakal ikut meramaikan jalannya duel dengan melawan Anthony Engele asal Belanda. Mantan petinju internasional tanah air Elias Pikal juga berpesan agar para petinju muda berlatih keras untuk meraih prestasi internasional. Kalau kita mau jadi petinju yang baik, kita harus petinju betul-betul harus berjuang keras-keras supaya jadi atlet yang baik, bisa pukul orang, kasih tahu, itu yang saya harap itu. Jadi kalau kita mau main sama petinju, kita harus main pakai otak, jangan cuma main asal-asal aja. Kalau di Amerika itu punya Super Bowl, kalau di Indonesia kita beneran pengen punya HSS. Intinya itu sih. Kalau ditanya lagi kenapa saya berani berinvestasi besar untuk tinju Indonesia ya, karena saya percaya sih, maksudnya Indonesia ini masih punya banyak potensi untuk melahirkan juara-juara
tinju baru. Usung tema Rain Office, HSS seri kelima melibatkan juri internasional dari UBC. Di Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.